Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus? Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik. Sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hari-hari terasa indah, jauh dari masalah. Tak
Tak tahu apa yang ku rasa, cuma ingin bahagia. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta, sampai tak ada lagi kata terpikir hanya dia. Pahit manis ku rasa, susah senang tak apa untuk dapatkan cinta. Walau aku harus berpura-pura. Inikah namanya virus cinta yang bisa membuat aku gila, nekat lakukan apa saja, walau harus bersandiwara. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya, melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta, sampai tak ada lagi kata terpikir hanya dia. Pahit manis ku rasa, susah senang tak apa untuk dapatkan cinta, walau aku harus berpura-pura. Inikah namanya virus cinta yang bisa membuat aku gila, nekat lakukan apa saja, walau harus bersandiwara. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya, melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya, melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta, seperti budak cinta. Ya, para pendengar, itu sebuah lagu dari Raja, ya, Raja kayaknya mau comeback nih, ya nggak? Selamat malam para pendengar, nongkrong bareng, senang sekali kita bisa bergabung lagi, ya, pada hari Sabtu, bulan Juli, minggu keberapa ini ya, minggu ketiga kayaknya ya, bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta, ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Salam jumpa ya teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu setia, itu terima kasih ya kita ucapkan, dan yang sudah subscribe di YouTube serta follow kita di Facebook, semuanya terima kasih. Semoga kamu semua nyaman, terhibur, dan selalu senang hatinya. Kak Sam milenial, baik hati tidak sombong, rajin menabung. Kak Novi Spiderman, jujur, setia, dan pengertian. Kita berdua itu kalau sudah hadir
Nikmat mana lagi yang bisa Anda dustakan? Wow. Kita itu kita go barokah, go slow oke, go fast food oke, no tipu sana sini pokoknya ya. Betul. Ya. No tipu. Betul. No tipu sana sini. Kangen juga ya sama Selamat kabar. Saya tadi coba lagi mijit-mijit. Saya kalau agak pusing, Kasen, di antara alis itu saya tekan. Ya, jadi saya tekan pakai jempol. Itu selama beberapa 1 menit, 2 menit lumayan ya, hilang hidung mampet dan lain sebagainya. Alisnya kita lihat Kasen minggu lalu di antara 2 alis, mata ketiga namanya. Oh, mata ketiga. Ya. Bukan alis tetangga. Minggu lalu kan kita ngobrol dengan Bu Tania Sim ya, bagaimana seseorang kalau PNI yang terkena sampai sakit tuh agak ruwet ya. Udah sakit, badan gak enak harus bayar mahal. Udah menderita harus bayar mahal. Ya. Dengan segala macam konsekuensi atau akibat dari penyakit yang sebenarnya dia nggak mau sakit juga. Siapa sih yang mau sakit gitu kan ya. Dan ada juga kita ingat pada waktu itu yang kasih komentar di Facebook, ya pendengar Radio Nongkrong Bareng kita buka seluas-luasnya bagi yang mau komen atau ikutan untuk mencolek temannya di pukul 9:42 saat ini, tanggal 22 Juli. Bersama Kasem dan saya, dan nanti ada dukun ya, dukun yang akan kita undang. Dukun ini ada di Indonesia. Nah, Mbak Dukun. Istilah ada lagunya tuh, Mbak Dukun. Disembur Kasem. Sembur. Ya. Kita sempat panggil tuh Mbak Dukun ke Hong Kong. Betul. Ya. Alam ya. Minggu lalu, alam. Ya, jadi udah sakit, harus bayar mahal, terus punya konsekuensi akibat nanti di kontrak kerjanya diputuskan. Nah, makanya jaga kesehatan baik-baik ya untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng. Dan sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan karena untuk menjaga kesehatan ya jangan banyak pikiran, stres, atau paling tidak kita sebentar berolahraga, minum air yang banyak, terus minum 3 cangkir teh, terus 7 menit minimal ketawa, minimal nih 7 menit ketawa, tidur paling tidak 8 jam ya. Kemudian kita kalau yang muslim silakan sholat 5 waktu, kalau yang bukan muslim berdoa 5 menit, lalu mendengarkan lagu-lagu yang kita senang lah, yang kita suka. Kalau ini habit hari-hari yang kita bisa kerjakan, itu akan merubah hidup kita menjadi lebih sehat ya gitu. Nah, kembali tadi saya menekan di antara 2 alis ini ada satu titik ya, satu titik yang kalau kita pressure atau kita press itu bisa menghilangkan banyak paling nggak kepala puyeng, stres dan seperti itu. Juga beberapa titik-titik di tubuh, di kaki, di tangan ya, Kasem, itu pengobatan Tionghoa dari Tiongkok maksudnya, dari ribuan tahun silam yang namanya akupressure. Kenapa saya mengatakan akupressure atau bukan akupuntur dengan jarum tapi dengan tangan ya? Karena dukun kita nanti yang akan kita undang itu punya keahlian. Dia belajar berguru di Hong Kong, tapi sudah di legalisasi kalau nggak salah di Indonesia. Jadi boleh buka praktek. Nah, ini salah satu cara juga nih pendengar Radio Nongkrong Bareng. Kalau Anda yang senang menjadi healer itu penyembuh ya. Penyembuh itu biasanya intuisinya, perasaannya tajam. Jadi kalau dia tahu bahwa nanti ada terjadi yang nggak enak atau terjadi sesuatu yang
suka ya, suka dan duka maksudnya, yang senang. Dia punya intuisi, apalagi kalau insting itu perasaan tersebut diasah. Ya, artinya terus melalui doa, melalui meditasi, ngasahnya itu dengan meditasi, atau yang muslim silakan sholat itu untuk mengasah perasaan kita yang intuisi kita yang halus. Kemudian mimpi-mimpi kita bisa ingat ya. Oh, mimpi seperti ini. Enggak harus percaya sama mimpi, tapi paling tidak kita tahu bahwa ada sebuah mimpi yang kira-kira ini mimpi adalah petunjuk dapat duit. dapat cuan ya. Jadi jangan berpikir bahwa jadi PNI aja, enggak ya. Kita orang beruntung itu berpikir banyak hal, bahwa dunia ini berkelimpahan, bisa menjadi PNI, bisa menjadi juga penyembuh, healer ya. Dalam konteks kesehatan, dalam kaitan kesehatan tadi, misalnya akupressure. Kalau kebetulan di Hong Kong, coba lihat-lihat atau di YouTube atau di mana ada tuh bagaimana menyembuhkan. Buka praktek di Indonesia atau di Hong Kong bisa teman-teman yang kurang enak badan ya, begitu dikerok enak. Itu dengan mempertajam intuisi kita, karena manusia itu diberikan juga kemampuan selain logika, 1 tambah 1 sama dengan 2, jam 20.30 harus on air, itu semua sebelah otak kiri itu. Tapi kalau insting kira-kira ini orang bagaimana ya. Sejak awal kita udah bisa tahu sifat seseorang sebenarnya kalau kita punya insting yang tajam. Nah, itu mempertajamnya dengan cara ya tadi, healer atau penyembuh. Nah, ini yang nanti kita akan undang. Dan healer dalam atau penyembuh dalam berarti bukan dia, disclaimer dulu nih, jangan dulu dianggap sebagai seorang dokter yang resmi. Beda, karena dokter itu belajarnya di barat ya, artinya medis barat yang digunakan melalui survei, riset, penelitian obat inilah, obat sakit gigi, obat kanker dan lain sebagainya. Tapi kalau di timur, terutama ini maha gurunya adanya di Tiongkok ya, di Tiongkok atau di China sana ya. Jadi dari ribuan tahun lalu sebelum ada obat sampai sekarang mereka masih menggunakan cara-cara yang tradisional, misalnya menekan titik-titik tertentu pada kaki. Coba kau sentuh, ada bagus sendal ya, yang banyak orang modern nih jarang nginjek tanah dong ya. Takut ketusuk ya, Kasen. Ada kalau di Shopee sendal yang kayak ada pentolan-pentolan, itu bagus itu. Karena di situ sakit. Kanovi. Iya, justru sakitnya itu yang perlu, Kak Sam. Saya mencari sakit itu. Jadi sekarang nih misalnya di daerah lambung itu ada kode tertentu, misalnya titik hati 3 ya, titik berada di bagian antara jempol sama jari tengah tuh di tengahnya, kalau ditekan yang kenceng itu bisa teriak, betulan kasar. Gak enak. Iya. Itu seharusnya kalau di kelas ya, di kelas di sekolahan itu murid-murid kalau yang nakal seharusnya disuruh pakai spendal kayak gitu tuh. Suruh disetrap 1 jam aja berdiri ya. Malah sehat. Sehat tapi sengsara. Tapi penderitaan ya. Iya benar. Iya, akupressure itu ya begitu. Jadi menekan titik-titik di bagian tubuh tertentu ya, bisa meredakan rasa sakit, punggung, kepala pusing ya, habis operasi. Terus efek samping kemoterapi, bahkan kemoterapi yang terkena kanker itu biasanya lemes, pengen muntah melulu, capek, stres. Itu bisa diobati dengan akupressure. Nanti kita lebih jelasnya dengar dari dukun kita, ya, dukun akupressure yang akan gabung dengan kita insya Allah di beberapa menit ke depan. Ya, ada di Indonesia ini orangnya.
Saya meredakan kalau suruh injek atau pencet begitu, kalau dipencet pakai jari ya nggak, oke, saya oke. Tapi kalau pakai kalau perlu pakai alat-alat yang kayak kayu gitu, waduh, nggak tahan. Iya, betul Kasen. Nggak tahan. Kalau pakai jari masih mending ya. Kalau udah pakai kayu atau pakai sendal yang tajam itu. Itu, waduh, itu cuma tahan palingan 5 menit. Itu panggil 5 menit juga. 5 menit udah jago itu Kasen. Iya makanya. Biasa 2 menit aja udah teriak itu. Karena kenapa sakit? Justru bagian yang sakit itu menurut dia, bukan menurut saya, ya menurut literatur atau buku dari Tiongkok 4000 tahun yang lalu itu ya ternyata bagian yang sakit itu yang perlu diobati, yang menjadi titik fokusnya di situ. Misalnya dulu sempat burung kurang kencang, ya kan? Ereksi itu, ereksi lemes kan? Burung piaraan kita yang di bawah. Oh, ereksi, ya kan? Ereksi. Supaya burungnya berdiri gitu. Iya berdiri, cuma kurang kencang. Kan biasa istri ngeluh dong, ya kan? Iya ngeluh. Kok Manu kurang galak. Iya kan? Itu egonya suami kena juga tuh, ya kan? Egonya biasanya tersentuh tuh kalau dibilang Manu kurang galak. Jadi kurang agak lemes. Itu ada titik kalau kita dipencet di satu daerah, cuman harus pakai kayu, kayu tumpul. Loh, itu bergoyang ya. Kalau dipencet berdiri, kalau dilepas yang hancur urusan. Aduh. Yang dipencet bukan burung, Kasen. Iya. Itu yang di kaki, jari kaki. Waduh. Cicarowok. Kurang galak. Ya, bunyi sih bunyi. Cuman bunyinya mendem. Iya kan? Nah, istri kan mengeluh itu kenapa Cicakrawat atau perkututnya kurang mendem bunyinya, Mas. Elsin Channel bilang Cicarowoknya dipencet katanya. Kak Sam. Suncin Ervendi katanya malam hadir sibuk sama tapioka. Xiongwan hadir malam. Bikin apa ini? Bikin pempek. Saya nungguin pempeknya Suncin Arfandi ya nggak dari udah berminggu-minggu. Udah berminggu-minggu dia bilang, Kak Sam di kantor sampai jam berapa? Sampai jam 7 malam. Ya nanti saya ke sana ya. Saya tungguin. Nggak datang. Aduh, saya sampai nggak makan loh. Nggak makan malam kan, Novi? Ya nggak? Kasian banget Mbak Sucin, tolong diperhatikan lah sahabat saya itu. Nenek yang datang. Jangan-jangan adonannya diulang lagi karena kurang kurang ikan tenggirinya. Iya, makanya. Para pendengar, iya, kita sebentar lagi bergabung sama Mbak Dukun. Dukunnya bisa bukannya jampi-jampi kan, Novi. Tapi bisa kalau nusuk. Iya, dia aku pressure. Kalau dukun jampi-jampi itu ada orang datang ke dukun, dia bilang, wah Pak, wajah istri saya bercerah berkat semburannya Bapak, dia bilang begitu. Di balik selimut itu kata dukun, ente punya bini bukan wajahnya bersinar gara-gara aneh sembur, katanya ya kan. Itu wajah istrinya bersinar karena main HP di balik selimut. Kadang-kadang salah kaprah ya kita itu ya. Jadi dukun itu kalau di Indonesia atau di Asia lah, bahkan di belahan dunia itu
sudah apa sih namanya, sudah lumrah ada amah, ya namanya amah tapi dukun atau apa yang pengobatannya secara tradisional. Dan sekarang ya dunia barat juga mengakui ini tentang akupressure, akupuntur ya. Jadi pendengar radio nongkrong bareng, kalau orang beruntung itu tidak berpikir saya hanya bisa jadi PNI doang, enggak. Dia berpikir saya jadi PNI bisa jadi artis. Karena dia berpikir, orang beruntung itu berpikir bahwa dunia ini berkelimpahan. Tidak hanya dibatasi oleh satu pendapatan atau income saja, bisa dapat dari beberapa hal gitu. Jadi yang mau belajar jadi dukun silakan kirim empek-empek ke kasir, nanti sampai ke kasir misalnya disembur ya. Cincin apa ini ya, supaya empek-empeknya laku gitu kan. Itu kadang-kadang. Jadi burung yang kurang kencang tadi suaranya itu kita dipencet Kak Kasen, dipencet di jempol, di jempol dipencet pakai kayu, ya kan? Jadi ibaratnya telunjuk itu ada di kuku, jempolnya ada di bawah, itu jeritnya kencang. Waduh. Kalau Kasen ada di Hayam Wuruk, jeritnya kedengeran sampai Selipi. Waduh. Iya. Dari Hayam Wuruk sampai Selipi itu kedengeran, iya. Jadi, tapi ini nggak bisa sekali instan. Nah makanya kan dengan Ibu Tania mengatakan jangan kebiasaan makan obat. Itu ada salah satu pendengar yang mengatakan begitu. Betul ya, karena bahan kimia itu akhirnya side effect-nya bisa kemana-mana, ginjal, liver itu terutama tuh. Betul sih, betul. Memang obat terutama obat modern ya kadang-kadang itu tidak bagus untuk ginjal ya, karena itu kan kimia ya yang diproses oleh ginjal kita ya. tapi emang itu ya gimana kan Novi ya, makanya kita harus minum air yang banyak supaya bisa lebih dicernahkan ya. Keluar lagi dia lewat saluran gitu kan. Iya. Saluran ginjal, urin. Jadi ya memang banyak minum air tadi ya kan, paling tidak. Nah, kemudian tidurnya juga bagus dan pikiran ya, terutama pikiran yang baik-baik dan tidak stres. Kalau stres nggak mungkin dihindari sih, pasti ada. Tinggal bagaimana. Tapi banyak di Hong Kong sekarang lebih banyak anak-anak yang depresi, ya nggak istilahnya. Depresi itu banyak Kak Novi, banyak yang depresi. Kalau saya lihat depresi itu kita lapar Kasen ya. Tapi banyak makanan, tapi kita nggak mau makan tuh. Seperti begitu, ya. Jadi ini salah, itu salah gitu. Dan merasa hidup ini nggak ada artinya. Karena berbagai hal ya, karena berbagai faktor maksudnya. Jadi ekstrimnya mereka ingin mengakhiri hidup aja gitu loh. Nah ini yang kita tidak inginkan gitu ya. Mudah-mudahan pendengar radio nongkrong baru tidak begitu, tapi bisa depresi salah satu obatnya pendampingan. Kita sudah terhubung dengan Mbak Dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Novi. Selamat malam. Dan Kak siapa ini? Kak Sam. Kak Sam. Apa terus kabar, Kak siapa? Mbak Dukun? Kak Sam sama Kak Novi ya? Iya. Terima kasih. Saya sudah dipanggil, tapi kok nggak ada wajahnya ya? Iya bener, lupa fotonya lupa Kasen, nyusul. Lotonya lupa nih. Kak Novi yang harus ini nih ya nggak? Fotonya lupa. Iya saya lupa. Ya nanti ya kita di YouTube ya.
Pendengar Radio Nongkrong Bareng, Anda sudah dengar ya Mbak Sally Semok. Ya, ada embel-embel Semok ya Mbak Sally ya. Halo. Oh, ngambek dia. Mbak Dukun ngambek. Ya, Mbak. Ketawa. Mbak Dukun ngambek. Kak Sam masih ingat nggak wajah saya, Kak Sam? Lupa. Ada kok di nomornya. Itu. Dengan suami atau dengan siapa itu? Iya, kan memangnya Semok, nggak pernah kurus. Kalau puasa 1 bulan aja tambah gendut, gimana coba? Sally Semok, saya inget lupa gitu. Apa lama-lama ini sekarang agak burem. Nanti mungkin lebih makin jelas mungkin. Yang montok kan? Iya, Semok, iya. Iya, ukurannya yang 40 gitu. Iya. XL. Sorry ya Mbak ya. Mbak Dukun marah tuh, nggak dijawab. Mbak Sally. Mbak Sally ketawanya. Di kota apa sekarang Mbak Sally? Gimana? Iya. Tadi saya di awal bilang kita akan dihubungkan dengan seorang yang belajar akupresur ya Mbak Sally ya. Iya. Terus karena Mbak Sally pernah di WhatsApp saya mengatakan bahwa belajarnya di Hong Kong. Sebelum ke sana Mbak Sally ada di kota mana nih sekarang? Kak Sam ki berisik banget itu. Kak Sam ki ngekek terus. Enggak, dia diem. Saya diem dibilang berisik. Dukun. Iya. Tahu. Iya. Di kota mana Mbak Sally? Sekarang di Ponorogo. Oh, Ponorogo. Lagi dengerin Facebook ya? Sally, jangan dulu ngobrol sama kita. Karena delay. Gimana Kak? Iya. Di sini Sally terapis namanya ya, Mbak Sally di WhatsApp ya. Iya. Suaranya atau Kasem yang hubungi. Suaranya telat ya? Iya, kayaknya delay Kasem. Sally. Yuhu. Iya, halo. Oke. Kamu pakai suara saya dengar. Pakai telepon apa ya? Kok bisa begini? Delay. Jadi nggak barengan. Iya, halo. Iya, sekarang oke nih. Oke. Mbak Sally. Lama-lama, halo Bandung, ibu kota periangan. Iya Kak, gimana? Saya bicara sama Kak Sam atau dia ketawa dengan aja dua-duanya. Dengan dua-duanya ketawanya delay. Saya mute sebentar Kasem. Sally, halo. Halo sayang Kak Sam. Iya, sayang Sally. Semuanya. Iya Sally, lanjut Sally. Sally, mungkin kita telepon balik ya nanti ya. Nanti saya telepon balik dulu ya. Nanti kita bergabung lagi ya. Oke. Para pendengar jangan kemana-mana. Ini saya mau putarkan sebuah lagu. Sebuah lagu dari Raja ya.
dari Raja, judulnya tak akan melupakanmu, katanya, tidak akan terlupakanmu, ya. Jadi para pendengar jangan kemana-mana. Terindah sengaja aku cipta untukmu yang terindah. Semoga dapat meluluhkan segala keraguan. Semoga dapat menghancurkan kerasa batu prasangka. Para pendengar, itu sebuah lagu dari Raja, ya. Raja, ternyata masih enak aja ya kita dengar lagu-lagunya Raja. Malam ini eksis lagi Raja nih. Ternyata Raja enak-enak loh Novi Rajanya, lagunya. Takkan melupakanmu, katanya. Tak akan melupakanmu. Hadir lagi. Tak akan melupakan semua teman-teman semua. Ya enggak? Karena kita selalu eksis. Betul. Ya, sebelum itu saya mau sapa teman-teman semua ya. Ini banyak di Kanovia. Dita, selamat malam Dita. Anyong Ngasayong, Fortress Hill hadir.
Suncin Arvendi, ya masih kutunggu empek-empeknya, ya. Jangan nenek-nenek dikirim, ya. Elsin Channel, Elsin Channel juga ini apa sih yang dibahas katanya Loyankah 2 iki katanya, iki katanya, ya. Terus Soplo Wele hadir, sentral hadir katanya. Bu Yabi menyimak Kak Sam katanya, ya. Oh, Bu Yabi, iya. Wina, selamat malam Wina, apa kabar? Wina, Bu Yabi itu Wina. Wina Windari, ya. Wina Windari, ya. Wina apa itu? Iya, mungkin sekali-sekali kita undang Wina Windari, ya, wedang jahe. Betul, wedang uhu. Endang Purwaningsi hadir katanya, ya. Heni Namiko, Kaltim Indonesia hadir. Wih, dari Kaltim, Kalimantan Timur. Wow. IKN saya kemarin itu baru lihat IKN. IKN itu apa namanya? Kota Nusantara ya katanya, ya. Iya, IKN Kalimantan, Kak. Iya, IKN kita. Apa aja yang baru lihat nih? Saya baru lihat videonya. Ya nggak Pak Jo. Ternyata hebat sekali. Mereka itu akan bangun. Saya mau pindah ke IKN nanti. Kita pindah ke sana bareng-bareng. Benar, karena ternyata bagus sekali, ya. Kota yang istilahnya 10 menit kata Pak Jokowi. Kemana-mana 10 menit. Betul. Beli bakso 10 menit. Ya nggak nonton 10 menit. Kalau nonton 10 menit hanya depannya aja, belakangnya nanti. Ceritain doang, ya. Ke bandara 10 menit, ya nggak. Itu hebat sekali ternyata Pak Jokowi ini gitu, ya nggak. Ya, terus sudah gitu siapa lagi nih? Banyak nih, ya. Seli Ponorogo, Kota Reok katanya hadir, ya. Seli, ya. Ada di sini. Ada di sini, ya, para pendengar, ya. Lanjut, Kan Ovi. Iya, Mbak Seli. Halo. Ya. Iya, tahun berapa di Hong Kong, Mbak? Halo, tahun berapa di Hong Kong? Halo. Ya, lanjut. Iya, lanjut aja, Mbak. Iya, Kak. Tahun berapa waktu dia? Tahun 95-96. Oh, 1 tahun. Di Hong Kong berapa tahun, Mbak Seli? Terus for good baru 2 tahun yang lalu. Oh. Sekarang ngapain, Mbak Seli? Sekarang saya jadi terapis. Oke. Yang dimaksud terapis berarti penyembuh dong, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, atau menterapi, ya, Apa itu terapis, Mbak Seli? Iya, membantu meringankan segala keluhan. Jadi awalnya, ya, terapis itu ya pijat tradisional gitu loh. Oke. Tapi Mbak Seli pernah belajar nggak tentang pijit memijit ini, Mbak? Iya, saya awal belajar. Iya, saya belajar di BSM. Di mana itu? Di BSM. Di Tinhau. Sekitar sebelum corona di Tinhau. Oh, di Tinhau. Iya. Diajak orang atau Mbak Seli sendiri yang pengen ke belajar itu, mijit orang itu? Gimana? Maaf. Gimana? Mbak Seli waktu belajar itu ikut teman atau pengen sendiri, Mbak? Awalnya kan, maaf ya, saya setelah for good di kampung,
Setelah itu saya buka praktek. Jadi buka praktek itu, kalau Wah. suaranya kok double-double ya, jadi saya susah mau jawab. Ya ngomong aja Nggak langsung, apa-apa. ngomong aja Nggak langsung. apa-apa, anggap aja nggak ada. Ya. Gak apa-apa ya, saya langsung bicara ya. Lanjut. Jadi gini ceritanya. Iya. Oke, siap. Awal sebelum sebelum corona, saya kan belajar di Tinhau. Di Tinhau itu muridnya kan banyak. Sampai 2 kelas 1 itu. Jadi kelas 1 A sama kelas 1 B. Dan setelah itu saya belajar kira-kira hampir 2 tahun. Sebabnya apa? Setelah itu saya nggak bisa sekolah itu karena satu nggak bisa keluar. Kak Novi jangan kayak orang mau BO Karena corona. Dan keduanya setelah itu perang-perangan itu, bom-boman itu, ya kan? Setelah bom-boman, setelah itu saya memutuskan untuk rencana pulang. Dan sebelum rencana pulang itu saya lewat uji kom, saya belajar ikut yayasan dari Indonesia. Jadi ujikom itu lewat dari kumpulan terapis yang diadakan di Indonesia. Dan lewat Dignas dari Dinas Kesehatan Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang ikut persamaan gitu. Jadi Indonesia itu buka terapis kalau nggak ada, sekarang nggak ada nik dari Indonesia itu nggak bisa buka terapis gitu. Oh, dari Departemen Kesehatan Mbak Seli ya. Jadi setelah belajar di Hong Kong, di Tinhau itu, terus ada masalah dengan apa namanya COVID dan ada perang, ada demo. Ya setelah itu, aku di Indonesia, Mbak. Dan sekarang sudah 2 tahun berjalan, saya jadi terapis di Indonesia. Alhamdulillah banyak yang saya bantu, bukan saya menyembuhkan, tapi setidaknya ya dari keluhan lambung, saraf kejepit, dan pokoknya banyak macam-macamnya keluhan dari bayi sampai orang dewasa. Wow. Ada yang terjadi stroke, ringan sampai stroke
yang penyumbatan. Diapain, Mbak? Dioplok-oplok Pak Son. Ada yang bilang ada yang bilang ke Sally nggak? Tuk gitu. Dia bilang Mbak Dukun, saya itu manuenya nggak berdiri gitu. Kurang kenceng Manue. Halo. Dia nggak mau jawab. Ada. Wah. Itu tantangan buat saya. Tantangan jadi buat saya juga. Kalau ada request. Ada. Kak Novi mau daftar, saya juga mau daftar. Ada request untuk membenahi itu. Oh. Oke. Dipijit ya, Mbak? Tapi saya harus tapi bener itu ampun ya. Dia ketawa sendiri. What can I do? Mbak Sally, di displaynya saya lihat ada gambar kaki ya di sini, titik-titik di kaki. Apa Mbak Sally bisa memijit titik-titik tersebut atau sebagai petunjuk aja, Mbak, ke cara pengobatannya? Misalnya tentang kepala, otak, ya, itu di bagian jempol tengah, itu dipencet atau diapain, Mbak? Ya. Apa digigit? Iya dong, harus bisa. Yes. Soalnya yang namanya ya dipencet, enggak. Ini jurusannya kemana? Dari titik-titik akupresur itu sudah ada jalurnya. Ini lewat lambung, ini lewat usus besar, ini jurusnya hati, liver. Jadi yang namanya saya belajar itu memang ilmu ruang tubuh. Jadi harus kita tahu organ tubuh manusia yang penting. Gitu. Nggak ngawur. Memangnya ngawur ya salah ya siapa yang ngawur gitu. Iya. Buka praktek di bersama atau sendiri, Mbak? Di tempat tersendiri atau terapis-terapisnya ada 3-4 orang? Saya buka praktek di rumah saya sendiri. Oh. Jadi pasien itu saya buka praktek sendiri dan ya saya buka praktek sendiri. Tapi kalau saya harus izin dengan pemerintahan itu di jatah 1 bulan income saya berapa gitu. Maksudnya, Mbak Sally? Gimana gini maksudnya, kalau saya harus izin ke pemerintahan dalam 1 bulan itu income saya berapa itu dikeluarkan pajak gitu. Pajak. Kalau saya sakit hati misalnya, sakit kepala, pusing ya, Mbak Sally? Iya. Saya mau berobat, kena biaya berapa, Mbak? Kalau satu macam penyakit. Iya. Saya keikhlasan saja. Saya nggak narget. Oh, oke. Iya. Di Ponorogo, di kota Ponorogo atau di daerah mana nih, Mbak Sally? Jetis.
Soalnya kemarin ada 2 pasien itu malam-malam itu vertigo di kecamatan ya, daerah kecamatan dekat Tegalsari Kak, dekat Tegalsari yang viral itu loh. Ya, pasien saya kemarin ada vertigo, jadi setiap mau jalan itu geliur-geliur biar gitu. Nah, terus datang setelah saya pijat kurang lebih, setelah saya pijat 1 minggu lagi suruh saya datang. Setelah itu dia bilang nggak ada pusing lagi, nggak ada kepalanya putar-putar gitu loh. Katanya dia nah kelayangan. Gimana? Sembuh. Nah, setelah 1 minggu kan dia daftar lagi, dia daftar lewat WA. Bu, saya datang bersama suami saya sendiri, bersama anak 1 lagi. Jadi 3 orang itu langsung daftar. Mbak Sally, kegiatan lain selain sebagai terapis udah cukup sibuk ya, Mbak? Atau sibuk banget saya. Ngatur jadwal saya sudah sibuk, soalnya seharian kadang sampai 5-6 pasien. Wow. 5-6 penyakitnya aneh, beda-beda ya. Mbak Sally, penyakitnya lain-lain ya, berbeda ya? Beda-beda. Kadang yang tadi pagi itu ya dari pensiunan Brimob ya. Ya. Tadi pagi itu Brimob ya. Jadi tugasnya di Jakarta, setelah pensiun dia akan bikin rumah di kampung sini, dan setiap kali dia capek pijatnya ke sini. Nah, setelah ya sepedahan, kecetit, kakinya itu kecetit. 2 kali saya terapi, dia kan nggak bisa bungkuk, nggak bisa lepas sepatu, nggak bisa lepas celana, jadi langsung merambat sampai tulang belakang. Akhirnya saya benahi, saya terapis. Alhamdulillah langsung tadi bisa diaktivitas lagi, tapi saya sarankan jangan aktivitas yang sepedaan lagi. Untuk pelenturan dilakukan setiap pagi, setiap ada waktu, olahraga kecil, jadi lewat napas. Nah itu, jadi semua itu saya sepertinya kasih saran untuk mirip dengan yoga, jadi pernapasan. Mirip dengan yoga. Ini semua yang dipelajari di Hong Kong ya, di Tin Hau tersebut ya, Mbak Sally, ilmunya? Iya. Semua saya belajar awal dari Hong Kong, dan pribadi. Iya. Saya kalau enggak di sekolahan, saya di rumah sama majikan, maksudnya majikan di rumah majikan. Otomatis kan saya belajar dari itu, saya lebih makanya menjadi terapis yang profesional. Saya mau itu, soalnya awalnya itu majikan saya itu cocok dengan terapi saya, padahal majikan saya itu konglomerat. Para pendengar, ini kita Kanovi, Mbak Sally, ini ada Mbak Eli
katanya pernah terapi di tempat Mbak Seli belajar katanya. Selamat malam Mbak Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sam, Kak Novi, dan juga Mbak Seli. Apa kabar? Oh iya. Kamu pernah diapain Mbak Eli? Kamu pernah? Halo Mbak Ali, siapa ya? Mbak Eli, bukan Mbak Ali. Mbak Ali siapa ya? Pernah kenal saya di? Saya waktu itu dipegang sama Bu Lili, dan Bu Lilinya kayaknya masih di Hong Kong sih. Jadi kalau waktu saya sakit itu kalau nggak dipegang sama Ibu Lili itu nggak bisa sembuh gitu. Oh. Ya, dia belajarnya juga di sekolah Tin House itu juga sama. Saya juga kadang-kadang pernah belajar juga waktu di Hong Kong, Mbak Eli. Sedikit saya tahu bagaimana memperbaikilah kalau ada yang bengkok-bengkok. Bisa. Ya. Apa itu? Apanya yang bengkok? Iya, apanya yang bengkok? Uratnya. Iya, Mbak Seli. Jadi Bu Lili kenal Mbak Seli? Ketawa delay. Ketawa sendiri. Delay dia. Ini kebanyakan mijit jadinya dia ketawa sendiri. Iya. Mbak Seli kalau Lucunya ada yang request, ada yang suruh ngurusin itu Kak Sam. Karena bengkok. Ini kalau kita ketemu rame nih, ya. Kita ketemu face to face, rame, mijit enggak rame, pada salah urat. Tapi saya kan harus Kak, lebih profesional. Iya, Nanti nama saya kan bisa cemar gara-gara betulin itu burung kakak tua. Bu, saya jadi salah urat. Saya urat tadi saya uratnya bener, ya sekarang berantakan. Ini gimana nih? Tolong dilempengin dulu kasih. Tadi Mbak Eli katanya pernah kenal dengan Bu Lili. Iya Mbak Seli, ya. Itu masih di Hong Kong. Ini kenapa jadi urat berantakan begini ya? Mbak Seli, silakan. Ada pengalaman apa lagi Mbak ketika berguru atau Mbak Eli? Silakan. Nah, salah satu lah terserah. Pusing. Kalau masalah pengobatan Cina itu aku suka banget pijit dari dulu ya Kak Novi, Kak Sam, dan juga Mbak Seli. Dan waktu itu memang saya punya langganan tetap itu namanya Mbak Lili. Itu juga dari sekolahnya Mbak Seli ini yang di Tin House. Jadi setiap saya sakit itu kalau nggak dipegang sama Mbak Lili nggak sembuh, seperti itu. Sakit apa Mbak Eli? Ya batuk lah, apa pokoknya masuk angin apa, pegel-pegel linu-linu kayak gitu kalau nggak dipegang sama Mbak Lili itu nggak sembuh saya. Metodenya apa Mbak Eli? Diurut? Karena dia diurut, terus habis itu dia kan kayak punya alat itu untuk plok kayak tangan gitu bentuknya ya. Terus kalau ada suatu tempat misalkan dia mijit nggak kuat nih pakai jempol kan, kadang capek kan, itu pakai alat itu. Jadi kayu itu ya. Bukan kayu Kak, Sam lebih ke kayak besi sih tapi dikasih minyak gitu kan, diurut pakai itu enak banget gitu. Mbak Seli pakai apa Mbak Seli? Gimana? Pakai alat? Kalau saya nggak ada alat khusus, semua pakai tangan saya. Hebat ini. Nah ada lagi satu nggak tahu namanya siapa itu. Saya dipijitnya di lapangan Victory waktu itu Kak Sam. Nah itu tuh sama dia juga dipijit pakai tangan, tapi digerak-gerakin tangan saya bagian suwiwi itu ya, disuruh gerak-gerakin gitu, terus dia nyuruh saya tuh kayak ambil pernapasan, jadi harus ngikutin gerakan dia kayak gitu. Jadi tapi hasilnya itu bener-bener enak, kayak memang tadi dibilang kayak disuruh kayak terapi yoga kayak gitu kan.
sama persis kayak gitu. Enak banget di badan apa itu pegel-pegel hidung itu hilang. Tangan salah satu pasien saya Kak Sep ya. Kenapa, Mbak? Kak Sep. Ya lanjut. Salah satu tangannya itu nggak bisa digerakkan ke atas sudah berapa puluh tahun. Setelah saya terapi, beberapa kali saya terapi, saya bekam, akhirnya mungkin sudah 10 kali, akhirnya bisa tangan ke atas bisa merdeka gitu. Soalnya nggak bisa ditekuk, nggak bisa ke belakang, jadi hanya separuh saja. Akhirnya bisa, alhamdulillah sekarang udah normal. Mbak Seli mengajar nggak? Pengen mengajar nggak ilmu ini ke orang lain? Gimana? Rencana saya mau ngajar itu, tapi belum ada waktu. Waktunya susah ya, pasiennya banyak. Iya. Sebenarnya ada rencana sih, tapi semua banyak kesibukan ya. Pasiennya tahu dari mana harus berobat ke datang ke Pasiennya Mbak? saya memang banyak kader. Yang kemarin stroke 1 minggu di rumah sakit, sudah separuh. Halo. Setelah saya terapis terus setiap 5 hari sekali dalam 3 minggu itu alhamdulillah bisa berdiri namun pakai tongkat dalam pemantauan. Setelah 1 bulan dia bisa jalan tanpa tongkat. Oh, Mbak Seli, kalau pasien itu minum obat dokter juga, tapi berobat juga dengan terapinya Mbak Seli, boleh nggak, Mbak? Harus obat dari dokter itu harus. Oh. Saya nggak menyimpang dari peraturan dokter. Kalau dokter harus memakai obat, saya suruh pakai obat dulu. Di sisi lain, saya ada alternatif lain untuk menetralisirkan obat kimia itu. Bentuknya apa? Minuman, Mbak? Jamu? Bentuknya air minum saja. Air minum saja. Jampi-jampi. Ya, tak komat kamet Kak Sam. Disalahin gitu Kak Sam. Sembur. Iya, namanya aja Mbak Dukun, ya begitulah Kak Novi. Ntar gini, kan Mbak Seli kan rumahnya Ponorogo nih. Saya juga Ponorogo tuh. Nah, ibu saya kan sering ngeluh tuh kakinya sakit. Nanti kalau saya pulang mau bawa ke rumahnya Mbak Seli ntar. Kan cuma dijetis itu toh, tetangga cuman dekat saya. Oh, Ponorogo juga ya Mbak Eli ya? Iya, Mbak Eli kan Ponorogo. Kemarin itu siapa yang dibawa? Insya Allah, siapa dengan Mbak siapa? Mbak Eli. Oh, Mbak Eli, iya. Iya. Maaf ya Kak Sep ya, bukan saya sombong dan Oke Mbak Eli. Datang ya di WA saya itu tanya sama Kak Sep. Iya, nanti di share. Satu kampung yang namanya dekat Gontor itu saya sudah viral. Jadi satu kampung itu langganan dicek ke saya, Kak Sam, tahu nggak? Oh. Dari mulut ke mulut, saya nggak ada iklan, tapi dari mulut ke mulut saja. Ya nanti saya ke Ponorogo mau cari Mbak Eli, mau cari Mbak Seli.
Mbak Sally bilang nggak ada iklan, nggak ngiklanin. Sekarang lo sedang beriklan, nggak sadar kayak. Saya iklan sama nggak paksa. Lo ini iklannya malah keluar negeri ya Kak Novi ya, Kak Sam ya. Karena makanya itu kita pinter-pinter ayo pada dengerin radio biar denger iklan-iklan terbaru kayak gitu. Mbak Sally, kalau orang mau belajar itu harus punya bakat atau bagaimana Mbak Sally? Teman-teman kita banyak yang dengerin Facebook nih, ya pengen juga jadi terapis, jadi healer, penyembuh. Di samping bakat ada kemauan, ya. Bakat harus ada kemauan. Ya. Kalau ada bakat nggak ada kemauan, nggak ada gunanya. Kalau saya punya keturunan dulu nenek saya dukun pijet, berarti ada keturunan ada bakat dong. Dari keturunan saya, mbah saya, dan dari mbah. Ya bisa belajar Mbak Eli. Iya. Dan adik saya itu juga terapis malah urat. Jadi kalau adik saya yang di Madiun itu juga laki itu terapi. Hampir satu keluarga menjadi terapis, Mbak. Ya semua bisa, tapi yang bakat, yang bisa jalan itu dua. Yang bisa jalan itu dua. Saya sama adik saya. Jadi kalau saya tapel, saya ke tempat adik saya. Oh, perempuan apa laki kalau boleh tahu Mbak? Laki, adik saya laki. Sakit pinggang bisa dibetulin nggak ya? Bisa, sakit pinggang bisa Kak Sam. Oh. Kalau di Hongkong itu habis banyak duit Kak Sam mau kayak gitu. Waktu saya yang kemarin ini baru aja Kak ya. Sam. Datang sini Kak Sam tak sebul. Nggak bisa pulang. Saya maksud saya di Hongkong. Dari berak tak sebel. Iya. Kalau nafsu besar tenaga kurang, Mbak. Gimana Kak? Makan susu kuda liar. Nafsunya besar, tapi tenaga kurang. Itu dipijit bagian mana, Mbak? Dengkul, lutut, apa jidat, Mbak? Aduh. Mbak Sally, Mbak Eli, sebentar ya. Saya di jam 10:43 mau say hello untuk beberapa yang masih ketawa. Iya, namanya juga saya mau. Mbak Sally sebentar ya, Mbak Sally, Mbak Eli. Mirip namanya ya, bedanya Sally sama Eli. Selamat malam untuk Mbak Suharni Tias, juga selamat malam untuk Mbak Tensi Arsita ya, jam 10:43. Kita masih berbincang mengenai healer ya, atau penyembuh, tapi dengan cara yang dia belajar di Hong Kong malah ya. Mbak Sally namanya, adanya di Kota Ponorogo dan sudah menceritakan banyak pengalamannya menyembuhkan atau memperbaiki penyakit-penyakit ya, menyembuhkan penyakit bukan memperbaiki. Itu kalau yang rusak diperbaiki. Mbak Lina, selamat malam. Mbak Wotan Wong Etan, Mbak Aning Keripik Tempe Ardani, kapan kita ngobrol, atur waktu ya dengan keluarga. Mbak Yuti Yutira, Esti Rahayu, Regita Wirawan, selamat malam. Heni Namiku, Nancy Caem, Mbak Asti Ananta, Ria Tandayu, Puji Rahmawati, halo, Sriyati, Dinefu, Mbak Hasana, Mbak Dia Ayu, Mbak Dinda, Mbak Elisa di Saikum. Iko Oktaviani, kita kapan-kapan ngobrol juga. Kasiro, selamat malam. Mbak Gosong Jomblowati, Imbut Lasti, Mbak Cerewet B,
Eli Sukyom ada di sini, Mbak Ayu Rahayu juga kapan-kapan kita ngobrol nih tentang kesehatan dari sisi yang berbeda. Mbak Wida di Belgia, Ziang Zingyi, Mbak Alfi, halo. Semua saja yang mungkin tidak kita sebutkan malam ini karena kita sedang salah urat ya. Jadi ada urat yang perlu diluruskan nih oleh penyembuh yang menggunakan tangan dan merupakan keturunan juga ya, faktor menjadi seorang penyembuh itu dibutuhkan selain bakat tadi adalah kemauan katanya Mbak Sally, dan juga keturunan ya, keturunan benar nggak ya, keturunan artinya dari leluhur, dari orang tua mbahnya ini. Mbak Sally, Mbak Eli masih ada di sini Mbak? Masih. Kalau keturunan, ya. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana Mbak? Ketika di Hong Kong berapa tahun? Dari tahun 96? Iya, tapi kan saya sekolah itu ikut di BSM itu hampir 2 tahun loh. Tahun berapa? Hong Kong itu sudah berdiri 8 tahun, saya baru 2 tahun yang terakhir loh. Banyak orang Indonesia nggak Mbak di kelas? Banyak orang Indonesia banyak. Hari Minggu ya belajar. Di Hong Kong itu banyak orang Cina. Kan di Tin Hau itu sebenarnya kan ya ikut tradisional Tiongkok, iya dah. Betul. Awal yang dipelajari apa Mbak Sally? Yang pertama-tama dipelajari Mbak? Teori dulu, dan kita olahraga. Jadi menguatkan tubuh kita dulu, baru kita ya teori olahraga. Setiap kali mau sekolah buka meja itu olahraga dulu. Jadi untuk menguatkan fisik kita, jadi digembleng. Gitu. Biar punya tenaga dalam gitu ya Mbak Sally ya? Ya, ilmu tenaga dalam juga. Artinya kita itu belajar apa itu tenaga dalam itu nggak segampang itu. Soalnya ada yang goleng juga. Kita baru diajak olahraga yang misalnya bergetar, mendorong, memijat, apa itu semua teori. Jadi dipraktekkan dulu, satu kelompok itu 5 orang. Jadi setelah teori selesai, praktek. Teori lagi, praktek gitu. Seminggu sekali, hari Minggu ya Mbak ya? Iya. Tapi memang alhamdulillah saya mungkin ya, setelah saya dikasih ajar jadi orang-orang Indonesia yang sudah di Hong Kong, saya belajar itu begitu mengenali ini, mudah saya praktekkan. Dan mungkin badan saya itu tembok ya. Kelompok saya itu kecil-kecil, jadi nggak kuat pijet saya. Paling kuat. Nah, saya harus pijet 5 orang itu. 5 orang itu saya pijet semua. Enak Mbak Sally, pijetnya enak gitu. Setelah itu, yang kecil-kecil itu pijet saya. Aduh, kaki Mbak Sally atas, tangan Mbak Sally, bokong Mbak Sally, pokoknya dikeroyok wong 5 itu. Gitu. Nggak ada yang kuat. Terus akhirnya saya undang Pak Guru saya, Sifu, saya nggak itu kelompok saya itu kecil-kecil, kurang tenaga, saya mohon dipraktekkan sama Sifu. Jadi Sifu itu praktek sama saya. Demo ya, di demo
Iya. Kan saya mesti berani aja. Yang penting saya harus bisa kok. The power of bisa. Jadi ada kemauan. The power of bisa. Iya. Jadi Mbak Sally, ada kemauan. untuk tetap sehat yang penting apa, Mbak? Gimana? Untuk tetap sehat seseorang itu yang penting apanya, Mbak? Pikiran, makanan, atau semuanya seimbang? Pikiran positif. Pikiran positif. Pikiran jangan mudah terkecoh. Kalau pikiran kita itu positif, nggak ada goyah pikiran. Soalnya pikiran itu nanti ke liver, ya, hati. Kalau hati kita sudah nggak bagus, otak kita sudah ikut nggak bagus. Miring. Iya. Itu kebanyakan kayak gitu. Kenapa orang banyak mengalami depresi, Kak Slovi? Depresi itu kan disebabkan karena pemikiran yang tidak bagus. Betul kata Mbak Sally. Misalnya kita ngomongin orang lain. Misalnya ya ada di samping saya ngomongin orang lain. Nah, pikiran kita gini. Jangan ngomongin orang lain, betulin kita sendiri. Berani bilang gitu. Iya. Jadi Mbak Sally sekarang itu melakukan pengobatan dengan terapi yang dipelajari di Tinhau tadi. Kemudian ada obat nggak yang diberikan, Mbak? Jamu atau advis, saran? Mbak, ini harus bangun pagi, jangan banyak berpikir yang jelek-jelek atau apa, Mbak, yang diberikan kepada pasien? Ada, saya punya ramuan sendiri. Ramuan dan advis, ya. Ramuan yang rempah-rempah kita. Tuhan memberi tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita. Semua di lingkungan itu bermanfaat bagi kita. Jadi menyatu dengan alam. Mbak Sally, ini kan udah malam ya. Orang-orang suka susah tidur di Hong Kong, Mbak, ya. Termasuk teman saya yang lagi gabung nih, Mbak Eli Susanti nih. Ya, itu kalau ada susah tidur, tidur. Dipijit bagian mana, Mbak? Kalau mau pijit sendiri, dia harus melakukan apa, Mbak? Kaki direndam air dulu sebelum masuk kamar tidur. Direndam pakai apa? Pakai garam. Oh, pakai garam. Air hangat dikasih garam. Biar setan-setan keluar semua. Oh. Iya, emang kayak gitu Kak Sen, Kak Yang Novi. benar. Kadang kalau kita berpikiran jauh, apalagi sedang dari mana kayak gitu kan, ada sesuatu tuh kayak rawan seperti itu, ya emang harus begitu caranya. Itu istimewang Jawa itu kayak gitu. Jadi biar nggak kena gitu loh. Iya, ntar malam nanti habis pulang dari siaran kamu praktekin. Mbak Sally, kalau ada yang kena santet atau pelet bisa diobatin atau enggak, Mbak? Kayaknya enggak ya. Itu di santet apa itu insya Allah bisa. Oh, tapi bukan belajar di Tinhau itu, Mbak, ya, sama si banyak kan itu. orang kita gini tak share. Kalau kita percaya hal-hal santet, tenung apa itu, ya, itu malah jadi yang penting ya percaya ya enggak. Jadi kita itu berbuat baik sebaik mungkin, pasrahkan yang kuasa, ya, berpikiran positif, dan kita itu ada penolakan hal-hal gaib itu dengan ikhtiar kita itu ya berdoa.
Jadi dibilang orang Jawa, setan radoyan demit orang bilit. Iya. Sekali pengobatan Mbak di terapi berapa lama Mbak Seli? 1 sampai 1,5 jam, Kak. Waduh. Lumayan lama. Satu itu dipijit aja gitu ya Mbak Seli? Dari enggak, atas soalnya kepala. kan pelenturan kaki dulu. Saya lihat kondisi dia itu tensinya berapa. Oke. Kalau tensi tinggi, Halo, hilang lagi. Nggak boleh pijit ya? Nggak boleh pijit ya Mbak? bukan nggak boleh pijat, kakinya dulu dilenturin. Soalnya kan semua penyumbatan itu kadang-kadang itu di pundak, akhirnya pusing kepala. Iya, boleh. Iya. Oke, Mbak Seli. Iya. Sebelum berpisah, ini kalau teman-teman yang mau belajar atau mau berobat atau ada pesan-pesan untuk pendengar kita, Mbak, silakan Mbak Seli. Iya, mengenai seorang terapi, ya. Apa yang dia harus siapkan kalau ingin menjadi terapis atau bagaimana supaya hidup ini tetap sehat, ya. Dalam pengertian bekerja di Hong Kong kan nggak juga gampang, ya, agak berat gitu secara fisik, Mbak. Iya. Monggo. Iya. Gini, saya pesan ya Kak, ya semuanya para TKI, teman-teman kita yang di Hong Kong, sebelum pulang siapkan fisik mental, ya, dan satu modal, jangan breh-breh uang, ya, jangan breh-breh uang, dan semua apa yang ada di Hong Kong itu di kampung kita itu sudah ada, dari sayur, dari semuanya itu ada. Dan jadi siapkan mental untuk terjun di kampung. Jangan takut nggak ada rezeki di kampung. Yang penting pikiran positif, apa keterampilan Anda, apa kemauan Anda, positif dan fokus. Ya, gitu. Satu, positive thinking. Ya, positive thinking itu nggak boleh menilai seseorang itu rendah. Dan kalau ada orang sombong, biarkan saja. Ya. Oke. Oke, Mbak Seli. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Semoga usaha atau terapis ini semakin maju karena membantu orang nih. Sesuatu yang bukan mudah dan sangat sangat baik ya, sangat bagus, sangat positif, sangat berkah ya, banyak berkahnya nih Mbak Seli. Terima kasih banyak, salam buat suami untuk keluarga. Memang keberkahan itu perlu untuk kita semua. Ya, mengobati orang barokah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Seli. Waalaikumsalam semuanya. Ya, baik. Mbak Eli ada yang mau disampaikan, Mbak? Silakan, Mbak. Saya hanya bisa menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk selalu jaga kesehatan ya, karena mungkin keadaan cuaca di Hong Kong itu memang benar-benar nggak labil, bukan hanya di Hong Kong aja, dimanapun. Sekarang karena lagi ada krisis badai matahari ini, memang kita harus memperhatikan banget kesehatan kita. Benar apa kata Kak Sam dan Kak Novi, harus banyak minum air putih untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap segar. Gitu. Jaga kesehatan untuk semuanya, happy weekend untuk semuanya juga.
Yap, mantap. Terima kasih ya, Gali. Terima kasih udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, terima kasih semua ya. Kita sudah tersembuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa, Ya. Kak. Sampai Ya. Sally. Monggo silakan ditutup, Mbak. Ya, HP-nya. Kak Sam dan Novi semuanya. Ya. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Bye. Baik, kalau begitu, Kak Sam ya, saya closing. Lanjut, Kak Novi. Iya, orang bijak mengatakan begini, catat hal-hal yang Anda syukuri sebelum tidur. Catat ya, apa yang Anda syukuri sebelum tidur. Baca dengan keras besok saat bangun tidur. Hidupmu akan berubah 6 bulan dari sekarang. Pepes ikan sambil terasi kan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, saya juga sebelum ditutup, sebelum saya putarkan sebuah lagu Raja lagi yang terakhir ya, judulnya Seperti Tak Bernyawa ya. Ini Mbak Ria bilang, Ria Tandayu, waduh ketinggalan aku katanya. Iya ketinggalan tuh. Kalau manuknya kurang ini katanya, saya makan kuaci dia ya. Atau ke ini cari Seli Semok ya di Ponorogo. Iya. Dari Surabaya dekat nggak Ponorogo ya? Dekat. Bawa suaminya supaya dipijit supaya jos. Oke, para pendengar, sampai di sini saja dan sampai jumpa minggu depan bersama Pak Haji Muhaimin. Ya, acara rohani bersama Pak Haji Muhaimin ya, di minggu keempat ya, ternyata udah cepat. Hari Rabu. Ya, hari Rabu, cepat sekali ya. Iya. Oke, sampai di sini saya, dan saya mau putarkan sebuah lagu untuk teman-teman semua. Happy weekend ya. Jaga kesehatan semuanya. Bye. Bye. Putuskan cinta yang telah ku beri. Kau ajukan segala rasa di hati. Kau lukai jiwa ini dengan bahasa tubuhmu. Apakah salah diriku hingga kau patahkan hatiku? Coba kau jelaskan padaku, karena sakit yang kau tak
kau telah berdua. Berdosakah diriku kepadanya apabila aku mencintaimu? Namun kini apalah dayaku, semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa periku rasakan kasihku tak sampai. Kembalilah kau kepadanya sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia.